Oke, kita lihat fokus dulu pada soal kasus ini. Oke, ini adalah soal kasus pasca antara untuk kesehatan reproduksi terkait dengan penyakit menular seksual. Ya, oke. Kita lihat data fokus di sini. Yang pertama adalah keluhan dari pasiennya, mengalami keluhan gatal, berbau, kemudian bagian alat kelaminnya terasa panas, dan juga nyeri perut pada bagian bawah sejak 7 hari yang lalu. Suami jarang pulang ke rumah. Nah, suaminya jarang pulang ke rumah, berarti kita indikasikan bahwa hubungan seksualnya itu belum tentu dengan satu pasangan, bisa berbagai pasangan. Kemudian dari hasil pemeriksaan juga terdapat rasa nyeri pada suprapubik dan juga eritema vulva. Apa sih eritema vulva? Eritema itu bercak pada kemerahan pada kulit. Nah, kita lihat diagnosis apa yang paling mungkin pada kasus ini. Apakah A, trichomoniasis? Apakah B, gonore? Apakah C, candidiasis vulva-vaginal? Apakah D, sifilis? Dan apakah E, kondiloma acuminata? Oke, sekarang kita lihat. Dan jawabannya adalah jeng-jeng. Jawabannya A, trichomoniasis. Ya, baik. Yang masih salah jangan khawatir karena ini latihan, ya. Latihan bisa benar, bisa juga salah. Sekarang kita bahas persatu-satu setiap optionnya, ya. Yang option A, trichomoniasis. Trichomoniasis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis, ya, yang menyebar melalui hubungan seksual pada vagina. Nah, resiko terjadinya trichomoniasis ini akan meningkat pada seseorang yang sering berganti-ganti pasangan. Ayo di sini, siapa yang suka berganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual? Semoga nggak ada, ya. Boleh melakukan hubungan seksual hanya pada pasangan yang sudah bersuami. Nah, karena kita tahu teorinya, jadi kita harus bisa mencegah dan paham sehingga tidak melakukan hal tersebut. Oke, saya yakin di sini nggak ada. Dan gejala trichomoniasis adalah yang pertama keputihan berbau, kemudian adanya iritasi gatal atau dispareunia. Kemudian ditandai juga dengan nyeri perut bagian bawah. Kemudian ada eritema vulva dan masa gejalanya 3 sampai 28 hari. Nah, dan ini sesuai untuk kasus ini. Dan cara mencegah trichomoniasis hanya dengan penggunaan kondom. Oke, option B sekarang. Option B adalah gonore. Gonore adalah kencing nanah. Oke, kencing nanah yang merupakan salah satu penyakit menular seksual. Penyakit ini biasanya dialami oleh siapa saja, baik pria maupun wanita. Cuman berdasarkan penelitian bahwa gonore itu paling banyak terjadi pada pria. Nah, gonore ini juga menghasilkan terjadinya komplikasi, biasanya pada radang panggul dan juga epididimitis pada pria. Nah, tandanya apa? Kita lihat masa gonore itu singkat, 2-5 hari. Jadi, tidak sesuai untuk kasus ini. Kemudian, gejalanya gatal, panas pada uretra, kemudian disuria, keluar cairan dan terkadang keluar dari ujung uretranya berupa nanah, serta nyeri pada saat ereksi. Jadi, option B ini tidak sesuai untuk kasus ini. Oke, sekarang kita lihat option C. Option C adalah candidiasis vulva vaginal. Nah, candidiasis vulva vaginal ini merupakan inflamasi pada vulva dan vagina akibat infeksi jamur Candida albicans. Ya, pasti teman-teman udah tahu. Nah, Candida albicans ini
biasanya akan menyebabkan infeksi dengan keluhan panas. Sama dengan kasus ini, ada keluhan panas, iritasi pada pulpa. Tapi yang menjadi ciri khas kandidiasis pulpa vaginal ini, keputihannya belum tentu berbau. Bisa berbau, bisa juga tidak. Jadi tidak spesifik pada kasus ini. Oke, kita lanjut ya. Masih semangat? Iya, sekarang option D. Option D-nya adalah sifilis. Ya, sifilis itu kita kenal dengan raja singa atau penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Jadi gejala sifilis ini diawali dengan biasanya luka. Lukanya tidak terasa sakit. Dan juga sifilis ini bersifatnya sistematik. Oke, artinya kalau sistematik tidak pada berfokus pada anogenitalia, tapi pada seluruh tubuh, mulai dari tenggorokan, kemudian demam, penurunan berat badan, infeksi pada genitalia itu biasanya terlihatnya ada lesi dan juga erosi. Kemudian juga ada ruam pada kulit, ya tadi demam juga sudah, dan juga jarang ditemukan keluhan gatal. Jadi belum tentu dia gatal, karena tadi lesi dan erosinya berada di dalam porsio, di dalam vagina. Oke, jadi nggak sesuai ya untuk kasus nomor ini. Kemudian kemudian option E. Option E-nya adalah kondiloma acuminata. Nah, kondiloma acuminata ini dikenal dengan istilah kulit kelamin. Nah, kondisi ini disebabkan oleh virus human papillomavirus atau HPV, ya. Biasanya ditularkan melalui hubungan seksual juga. Ya, jadi memang kasus ini adalah kasus untuk penyakit menular seksual. Nah, diagnosisnya kelainan yang ditimbulkan biasanya ada fibroepitelioma pada kulit dan juga mukosa. Bentuknya seperti kulit kelamin, atau kalau kalian lihat jengger ayam tuh seperti itu. Kalau ada juga yang bentuknya seperti bunga kol. Jadi ada benjolan daging, tapi dia mengembang. Nah, mengembang seperti bunga kol. Itu disebutnya untuk penyakit tanda dari kondiloma acuminata. Ya, jadi jawabannya A, trichomoniasis yang paling sesuai untuk kasus ini. Sekian penjelasan untuk kasus nomor ini. Terima kasih banyak sudah menyimak.